apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor yang tengah ngebut tewas usai menabrak sebuah bajai yang memutar di tengah jalan. Diduga karena salah paham, petugas di Sub Bantaeng dikeroyok sejumlah nelayan hingga terkapar di jalanan. Melanggar aturan ratusan alat peraga kampanye, pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Pinrang ditertibkan. Kita awali informasi pertama. Diduga berkendara dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara motor di Makassar tewas usai menabrak sebuah bajai. Sementara pengemudi bajai mengalami luka lecet. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sebuah bajai kendaraan roda 3 ditabrak motor saat hendak memutar balik. Bajai yang melintas di Jalan Pemandian Alam Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ini seketika terguling. Sementara pengendara motor terlempar ke aspal dan menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan. Akibat insiden naas tersebut, pengendara motor bernama Dwi Andika 18 tahun tewas usai dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara pengemudi bajai tanpa penumpang hanya mengalami luka lecet di bagian kaki. Awalnya pengendara bajai berniat mengisi bahan bakar di SPBU tak jauh dari lokasi kejadian. Saat hendak berbelok, sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabraknya. Jadi pengendara bajai itu hendak memutar, katanya mau beli bensin di SPBU di Barombong, namun tutup. Jadi dia memutar balik ke arah utara untuk mencari bensin untuk pulang ke rumahnya. Jadi sempat kami tanya saksi di TKP untuk kendaraan yang R2 ini melaju dengan kecepatan tinggi menabrak bagian depan bajai sebelah kanan. Akhirnya terpental ke samping tiang listrik. Kepala robek, terus dahi lecet, terus ada juga memar di bagian samping dagu dan kepala juga berdarah. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan di bagian unit laka lantas Polrestabes Makassar. Sementara pengemudi bajai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. 3 pelaku pengedar uang palsu di Parepare ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan lembar uang pecahan 50.000 senilai belasan juta rupiah. Plastik hitam ini berisikan ratusan lembar uang pecahan 50.000 senilai belasan juta rupiah. Namun uang tersebut tidak bisa digunakan bertransaksi alias palsu. Uang ini didapat petugas saat menangkap salah seorang pelaku pengedar uang palsu di Kota Parepare. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang pelaku pengedar uang palsu asal Kota Makassar. Pelaku mengedarkan uang palsu di Kota Parepare dengan modus berbelanja di toko-toko kecil maupun ojek daring. Ketiga pelaku ditangkap setelah warga yang menjadi korban melapor ke Polres Parepare. Uang palsu milik pelaku itu diduga kuat dicetak di Kota Makassar sebelum diedarkan. Dia mencari keuntungan, mencari keuntungan untuk kehidupan hari-harinya, dan kegiatan ini boleh dikata sudah beberapa kali dilaksanakan. Cara mengedarkannya dengan cara dia membelanjakan kepada warung, dan kami juga sudah mendatakan itu dan sudah memeriksa beberapa titik, termasuk transportasi online, kayak ojek. Sementara masih kita kembangkan terkait dengan percetakannya di mana, namun uang palsu itu asalnya dari Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan uang pecahan 50.000 itu palsu karena tak memiliki tanda Bank Indonesia.
Atas perbuatannya, pelaku terancam 12 tahun kurungan penjara. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, diduga karena salah paham petugas di Sub Bantaeng dikeroyok sejumlah nelayan hingga terkapar di jalanan. Korban yang tak sadarkan diri dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Tanpa perlawanan, petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng ini dikeroyok sejumlah pemuda hingga terkapar di jalanan. Aksi pengeroyokan ini terjadi Selasa siang di kawasan wisata Pantai Marina, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng. Korban sempat berusaha menghindar, namun korban yang terkepung akhirnya dikeroyok menggunakan balok kayu hingga batu. Beruntung saat itu korban menggunakan helm hingga area vital bagian kepala tak terkena hantaman benda tumpul. Diduga korban sempat melakukan razia kendaraan di kawasan wisata Pantai Marina sebelum akhirnya terlibat cekcok dengan seorang nelayan. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui pemicu pengeroyokan. Olah TKP kan? Olah TKP tadi. Oh. Untuk kronologisnya itu nanti kita tanyakan sama di bawah ya. Karena saya sudah laporkan juga sama Kapolres. Seperti apa? Belum ditahu seperti apa sampai bisa terjadi begitu. Jadi intinya masih dalam proses penyelidikan, Pak ya? Iya, masih dalam proses penyelidikan. Terus Saat ini nelayan yang terluka telah dilarikan ke RSUD Andi Anwar Makatutu Bantaeng. Sementara petugas Dishub yang mengalami luka serius di wajah dan punggung menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Sejumlah hakim se-Indonesia menggelar aksi cuti massal. Akibatnya sejumlah perkara yang akan disidangkan ditunda hingga 2 pekan ke depan. Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba terlihat sepi. Sejumlah ruang sidang terlihat kosong tanpa adanya hakim. Yang terlihat hanyalah staf administrasi yang masih bertugas. Kondisi sepi ini akan terjadi selama 2 pekan ke depan. Pasalnya para hakim di PN Bulukumba mengikuti cuti massal yang dilakukan serentak se-Indonesia. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas para hakim yang menuntut kenaikan gaji. Pasalnya, para hakim di Indonesia sudah tak mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2012 lalu. Para hakim ini melakukan aksi mogok terhitung sejak Senin 7 Oktober 2024. Akibat aksi ini, sejumlah perkara yang akan disidangkan ditunda hingga 2 pekan ke depan. Sejak tahun 2012 itu terakhir ada kenaikan gaji hakim, sampai sekarang tidak pernah lagi ada. Karena mereka menuntut untuk kenaikan gaji. Tuntutan teman-teman, Pak. Sebagai bentuk solidaritas kepada teman-teman KAI. Berapa jumlah hakim di sini, Pak? Untuk hakim di Pengadilan Negeri Bulukumba ini ada 6 orang. Dari pimpinan, ketua sampai hakim anggota. Jadi aktivitas hari ini, Pak, apa saja? Jadi untuk atau apa? Untuk hanya yang persidangan yang memang sudah ditunda. Meski para hakim mengikuti cuti massal, namun pelayanan administrasi di Pengadilan Negeri Bulukumba tetap berjalan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.